got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Syandi Ardiarjoningsih dari jurusan BPIB Fakultas Usul dan Adab dan Dakwah. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang fitrah manusia dalam psikologi Islam. Dan apa itu fitrah manusia dalam psikologi Islam? Yuk kita simak penjelasan dari saya. Fitrah manusia dalam psikologi Islam. Pengertian fitrah secara etimologi dari bahasa Arab, dari kata fatorot, yaitu penciptaan awal manusia pada bentuk aslinya dan semenjak ia ada di dalam rahim ibunya. Dan yang kedua yaitu Ibnu Asyur mengartikan fitrah dengan sistem yang Allah adakan pada setiap makhluk lain, atau dalam bahasa Al-Atas disebut pola kealamiahan sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Dan yang ketiga, secara umum fitrah diartikan sebagai suatu kealamian atau kesucian yang diberikan Allah pada manusia sejak awal penciptaan. Dan fitrah dalam penamaan agama ke dalam diri manusia, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ketika sebelum lahir, dan yang kedua ketika sudah lahir. Dan manusia masih berbentuk roh, yaitu terdapat di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan Al-Wahidi menafsirkan manusia ditanya dan disumpahi mengenai Tuhannya. Ikrar rububiyah disaksikan malaikat. Dan original purity atau original faiz, yaitu kesucian dan kepercayaan asli manusia. Dan ketika lahir, manusia berada pada keadaan fitrah. Manusia terikat janji, belum melakukan pengingkaran. Penelitian lingkungan yang mempengaruhi pada dasarnya sifat asal manusia adalah baik, dan manusia selalu ingin kembali pada kebenaran sejatinya Allah. Dan fitrah manusia adalah mempercayai dan mengakui Allah SWT sebagai Tuhannya. Dan komponen diri dalam manusia yaitu yang pertama kolbu. Kolbu berfungsi untuk membenarkan atau meyakini sesuatu. Yang kedua lisan, yaitu berfungsi untuk menyatakan atau mengikrarkan keyakinan, amal atau perbuatan. Dan yang ketiga amal atau perbuatannya. Amal atau perbuatannya berfungsi untuk melaksanaan dan keyakinan dalam bentuk perilaku dan tindakan nyata. Dan selanjutnya pandangan tentang fitrah manusia. Pandangan yang pertama, pandangan fatalis. Pandangan fatalis yaitu pandangan ini mempercayai bahwa setiap individu melalui ketetapan Allah adalah baik atau jahat secara asal. Baik ketetapan semacam ini terjadi secara semua atau kebahagiaan sesuai dengan rencana Tuhan. Yaitu yang kedua, pandangan netral. Pandangan netral. Netral berpendapat bahwa anak terlahir dalam keadaan suci, suatu keadaan kosong apa adanya. Pandangan yang ketiga, pandangan positif, yaitu menurut Ibnu Taimiyah, semua anak terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu dalam kebajikan bawaan dan lingkungan sosial. Itulah yang menyebabkan individu menyimpang dari keadaan ini. Pandangan dualis menciptakan manusia membawa suatu sifat dasar yang bersifat ganda, yaitu kecenderungan untuk mengetahui Tuhan dan kecenderungan untuk tersesat. Dan potensi fitrah dalam psikologi. Yang pertama, potensi fisik merupakan potensi fisik manusia yang dapat digunakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan potensi mental intelektual atau IQ merupakan potensi yang ada pada otak manusia. Fungsinya untuk merencanakan sesuatu, untuk menghitung dan menganalisis serta memahami sesuatu tersebut. Selanjutnya, potensi mental spiritual atau disebut SP merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan secara
yang berhubungan dengan jiwa dan keimanan dan akhlak manusia. Potensi sosial emosional yaitu merupakan potensi yang ada pada otak manusia yang berfungsi mengendalikan amarah serta bertanggung jawab terhadap suatu. Islam mempunyai pandangan yang berbeda dari paradigma psikologi barat. Secara psikologi Islam memandang manusia yaitu manusia adalah makhluk yang fitrah, murni, mempunyai insting potensi untuk mengenal Tuhannya. Strukturnya terdiri dari aspek lahiran dan rohaniah. Yang struktur manusia pada aspek batinnya sesuai dengan modus dan eksidentalnya, seperti akal yang ada jika berhubungan dengan intelek, jiwa yang ada ketika berhubungan dengan tubuh manusia, dan hati ketika berhubungan dengan intuisi. Allah menyatakan bahwa tujuan menciptakan manusia terdiri dari dua hal, yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Berangkat dari pandangan tersebut, maka paradigma psikologi Islam tidak melepaskan keterkaitan dengan Tuhan. Tuhan tetap menjadi subjek tertinggi dan mempengaruhi paradigma psikologi Islam yang bersifat tauhid. Dan sekian dari saya penjelasan tentang fitrah manusia dalam psikologi Islam. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.